dan salam sejahtera. Ini adalah SAS View kita dalam channel SAS TV. Kita bersama dengan Ridwan sekarang. Ya. Arsenal 1, Wolves 2. Ya. Nampak seperti kita punya tim sekarang berada dalam masalah yang besar. Dalam 6 perlawanan terakhir kita cuma menang sekali, seri sekali, kalah 4 kali. Dan kita kena ingat skor yang kita hasilkan daripada Aubameyang hanya daripada penalti set piece. Dan perlawanan lawan Wolves dia yang skor pula adalah defense. Nampak sangat walaupun bukan peminat Arsenal, kita tahu bahwa tim ini adalah mempunyai masalah yang besar karena yang skor bukan berperanan untuk skor. Gabriel dia tidak berperanan untuk skor. Jadi pada pendapat kau di mana masalah dia? Apa yang tidak kena dengan pasukan ini? Kalau kau tanya perasaan lah kan? Ya. Aku sudut pandangan kau. Ya, aku boleh cakap frust lah. Tengok Arsenal punya gameplay. Kan? Kita actually menunggu some progress. Kita sudah Sukri bilang tadi sudah 4 kali kalah. 3 game home kita kalah. Ya betul ya. Molde, saya lupa namanya. Villa sama Wolf, kan? So prestasi Arsenal boleh cakap sangat mengecewakan, terutama sekali dalam bahagian serangan, kan? So bukan apa, time tengok di bahagian second half kan, kau boleh nampak muka Aubameyang lampau frust sudah, sampai dia punya expression kan macam lantak lah. Ya betul. So dia memang aku tengok macam demoralized. So itulah kita kalah 1-2, score by Gabriel itu pun dari set piece. Ya, bermula dari set piece, lepas itu benar kan? Ya. Bermula dari set piece, tapi itu kira dalam open play juga. So kita sudah pecahkan kita sudah pecahkan kita punya kebuntuan. Sebab selama ini ada lebih kurang 700 menit kita tidak skor dalam open play. Dan saya paham apa yang kau cakap tadi, Wan. Yang Aubameyang frust. Sebab kau sebagai striker, kau punya prestasi di kau boleh persembahkan, kau punya kemajuan ataupun kau punya kehebatan nih orang bilang, daripada kau punya bilangan skor. Tidak dapat skor mungkin boleh assist. Tapi Aubameyang sudah ketandusan gol. Last time dia gol adalah melawan Manchester United, itu dalam penalti. Ya, itulah pasal tu. Kalau saya lah jadi Arteta, saya sangat-sangat risau sebab saya tahu bagian ofensif saya, bagian striker saya tidak menghasilkan gol, kan? Ya. Padahal kita tahu si Aubameyang ni top scorer last year. Ya betul. So something's wrong in the third half, kan? Kita punya offensive bagian striker. So walaupun begitu, sudah beberapa game ini pun tiada perubahan yang signifikan kita nampak, kan? Yang boleh create chance kepada striker untuk menjaringkan gol. Adalah beberapa chance tapi masih kurang. Itu pun kita punya striker pun finishing pun masih belum jumpa lagi. Ya, macam lawan Wolves nih. Berbeza dengan sebelum perlawanan nih kita jumpa Leeds menguasai perlawanan walaupun kita seri, dan syukur alhamdulillah walaupun kita kurang 1 orang dalam 30 menit. PP masih ada berbaki dalam 30 menit, PP dikeluarkan. Ya. Kita masih manage to seri, that was a blessing sebenarnya. Sebab masih dapat Leeds balik-balik mengetuk, tapi dia tidak dapat menghasilkan gol. Boleh kita kata sekarang Arteta dalam fase kita punya defense sudah agak solid. Tapi perlawanan melawan Wolves saya tidak boleh cakap kesolidan itu ada. Kesolidan. Macam cakap itu. Kalau komen saya lah kan, bukan apa, kita punya defense boleh dikatakan stabil lah, tapi belum lagi cakap sangat solid, tapi stable. Okay? Cuma Wolf punya serangan sangat bahaya sebab orang ada pace, orang ada
kelajuan, which is dia boleh beat si Tierney, especially si Traore. Traore. Betul. Si Traore. Sama satu lagi si Neto pun laju. Ya, so Macam dia terasa sangat Raul Jimenez tidak ada. ya kan, habis Tapi dia orang skor sebelum Raul Jimenez dikeluarkan. itu pun nasib baik Jimenez injured. Iya. Tapi kita kesian juga lah sama Jimenez kan, sebab saya tengok news pagi tadi dia ada fractured skull. Ya, dia punya dia punya tulang retak teruk. Tapi Tengkoraknya. kalau kita nampak dalam statistik saya bandingkan dengan Leeds, kita dikuasai dari segi possession. Tapi perlawanan lawan Wolves kita menguasai 56 walaupun hampir seimbang, tapi kita punya shot on target kita kalah sebenarnya, tapi kita punya jumlah shot kita lebih banyak daripada Wolves. Maksud di sini nampak sangat kita punya bahagian attacking sangat rapuh. Ya. Nampak betul. Jadi saya faham apa frustration yang dirasakan oleh Aubameyang. Ya. Bagi kau lah, Pak. Apa patutkah kita kasih rehat dulu Aubameyang untuk mungkin Arteta boleh buat sesuatu untuk kembalikan dia punya semangat balik, untuk kembalikan dia punya semangat mau menang balik, untuk pertajamkan balik dia punya insting, dia punya kill insting untuk dikembalikan oleh Arteta. Patutkah dia di bench untuk perlawanan seterusnya? Kalau aku enggak, Aubameyang kena selalu main. Kita perlu ikut rentak Aubameyang juga. Cuma kekurangan nih bagian midfielder kurang creativity. Paling pun pas wing kiri kanan. So sama ada si Tierney cross ataupun si Bellerin yang cross. So kita tahu Aubameyang nih jarang gol yang center nih, jarang gol header gol. Dia biasa dia bawa bola dia. Tapi bawa bola ataupun larian dia. So dia kita perlu pace. feeder creativity di bagian tengah supaya dia boleh ada gameplay di bagian tengah supaya Aubameyang dapat opportunity boleh kena through pass lari di belakang defender. Ya, macam kau cakap, kita balik-balik kalau dapat pada midfielder kita passing wide, balik-balik kita punya Betul. right wing, left wing yang akan buat. Sedangkan kita tahu Lacazette, Nketiah, siapa-siapa pun tidak boleh menanduk. Berapa kali gol melalui cara begitu? Ya, dia orang tidak boleh menanduk kan. Betul. Tapi still kita bagi crossing. Betul. Jadi kenapa kita tidak boleh, kita takut sangat nak menyerang dari bagian tengah? Mungkin sebab apa yang Wan cakap tadi, kita tidak ada feeder dari bagian tengah. Betul tak? Betul. Beza masa kalau kita tengok highlight perlawanan dulu, Lacazette ni saya tidak mau hentam dia teruslah. Sebab kalau kita nampak masa ada Ozil, dia orang main tapping, shoot, Betul. gol. Ada mainan lagi Pak? Berapa kali sudah kita nampak? Ya. Dulu kita selalu cakap, biarlah kita main buruk asal menang. Tapi masa atau Wenger dulu, kita main cantik, walaupun galak kita masih boleh berbangga kan. Ya. Tapi sekarang kita we play ugly, still losing the game. Betul. Lagipun bukan senang untuk transform tim daripada susah daripada mainan yang terus oke kan. Sebab Klopp pun mengambil masa juga untuk membentuk Liverpool yang buruk dulu sekarang sampai kepada the mighty Liverpool sekarang. Betul. So kita perlu bagikan Arteta sedikit masa, tapi pada masa yang sama kita pun mengharapkan sedikit result is one thing, tapi kita mau progress. So setiap game tu kita ada nampak progression, which is belum lagi kita ada nampak. So ini yang saya harapkan daripada Arteta, sementara dia mencari player yang lebih sesuai dimasukkan ke dalam tim lah. So far yang dimasuk siapa? Willian sama Gabriel kan. Tapi Willian pun masih belum adapt sangat, belum ngam sangat lah dengan kecaturan Arteta sekarang. Ngam lah kau pergi pertandingan Arteta. Sebab apa? Saya mau ambil peluang juga di sini mau bagi tahu. Sebab masa dia ambil alih tampuk pimpinan Arsenal nih, dia bagi kita FA Cup, kita kalahkan seteru London kita Chelsea, kita kalahkan, kita menang Piala Talam tuh orang bilang, Community Shield, kita kalahkan the mighty Liverpool. Lepas itu kita ada improvisation dalam liga, kita naik tangga ke-8 tanggal ke-8 ke tanggal ke-7 dan kita melayakkan kita ke UEL. Tapi musim ini sangat berbeza. Jadi saya paham mungkin
mungkin juga pada pendapat saya mungkin daripada Ozil Saga nih kan, isu Ozil ini mungkin berlaku perpecahan di dalam players itu sendiri. Mungkin. Ya. Tapi overall saya rasa kita kena bagi Arteta peluang. Ya, walau apapun kita perlu move forward. Kan Ya. kita tahu Ozil Saga. Ya, thank you for the memory. So mungkin ada memberi sedikit impact emosi lah kepada pemain kan. Tapi we have to move forward. So Arteta selagi dia lead the team, dia perlu mencari jalan yang untuk short term ya, untuk tempo yang short term nih perlu mencari jalan supaya dia dapat menghasilkan satu progress dan at the same time ada result, which is masih lagi belum ketara sangat. So saya ada satu word lah untuk Arsenal sekarang nih, which is in English nih insanity. Insanity ini maksudnya kita buat cara yang sama untuk dan mengharapkan Keputusannya. result yang amazing macam Ya, tu. Keputusan yang result yang berbeza. So ini for me the right word untuk Arsenal, which is Arteta has to overhaul the team, kan, ambil langkah yang drastik, kan, be bold, kan, buat percaturan bukan 4-3-3 kah, ataupun 3-4-3 kah. So dia ini to do something. Jangan because sekarang ni permainan Arsenal tu is too predictable. Ya, seperti itu. Betul. So itulah. Jadi overall kita kena bagi peluang kepada Arteta, dan players juga kita tidak boleh lupakan. Orang kena ada semangat. So apa yang saya nampak dalam padang, mentality untuk menang itu tidak ada. Yeah. Jadi itu sajalah buat kali ini. Kita bersama Ridwan. Kita kalah dengan Wolves 2-1. Tidak banyak yang kita boleh katakan tentang kekalahan kita kepada Wolves. Kita sudah kalah 4 kali dalam 6 perlawanan, betul tak, Wan? Betul. Jadi kita cuma boleh simpulkan saja apa yang patut Arteta lakukan. Dan overall saya dengan Ridwan bersetuju kita kena berikan Arteta peluang lagi, betul tak? Ya, kita bagi peluang dulu. Ah. Beri masa untuk dia buat percaturan yang sesuai supaya Arsenal dapat keputusan yang Kembali digeruni seperti dahulu. Title challenger lah. Ya. Jadi overall kalah, menang ataupun seri, kita sebagai fans adalah setia kepada kita punya tim, sebab kita sekarang berada dalam kita punya proses untuk orang bilang trust the process. Trust the process. Ya. Jadi itu saja daripada kami, daripada SAS TV dalam SAS Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.